Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang tutorial membuat website toko online menggunakan PHP, MySQL, dan Bootstrap. Di video-video sebelumnya kita udah bikin tampilan untuk admin yang terdiri dari halaman home, kategori, dan produk. Nah, halaman ini cuma bisa dilihat oleh admin yang diperlukan login dulu untuk mengakses halaman-halaman ini. Untuk melanjutin tutorial kali ini, aku udah nambah beberapa produk. Ada sekitar 19 produk untuk tes praktek kita ini. Nah, aku udah nambahin. Silakan teman-teman juga nambahin produk-produk ini. Semua terserah namanya apa, fotonya apa. Untuk foto-fotonya aku download dari sini, unsplash.com, dimana kita bebas ngedownload tanpa adanya copyright. Jadi teman-teman kalau mau ngikutin aku download dari sini, silakan aja. Oke, itu sekedar pengingat di pembahasan di video sebelumnya. Sekarang kita ngelanjutin, bakal ngebahas ngebuat tampilan yang bisa dilihat oleh pengunjung website kita. Oke, nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan filenya. Kalau kita ngebikin untuk halaman admin kan kita taruh filenya ada di dalam folder admin panel ini. Nah, karena kita mau bikin untuk umum, untuk public, kita bukan bikin di folder admin panel tapi di luar ini. Jadi klik aja asal-asalan, jangan diklik admin panel tapi klik aja tempat lain. Terus klik new file ini, kasih nama index.php. Nah, inilah halaman index.php. Yang perlu teman-teman hati-hati, di sini bakal ada beberapa file-file yang sama namanya. Contoh, ini kan di luar ada index.php, di admin panel ada index.php. Nah, nanti kita juga bikin nih, ada produk.php. Di sini kan juga ada tuh produk.php. Mana dia? Nah, ini. Nah, kayak begitu. Jadi teman-teman hati-hati, ada kesamaan nama file. Yang penting letak filenya beda. Yang satu di dalam folder admin panel, yang satu di luar, kayak begitu. Oke, kita lanjut ke index.php ini. Yang pertama harus kita lakukan adalah bikin struktur HTML5 biasa. Terus aku bikin aja home, apa ya namanya? Toko online ya. Toko online pipe home, kayak begini aja untuk title-nya. Terus kita include-kan file bootstrap kita. Untuk include file bootstrap kita bisa pakai link CSS bootstrap, terus CSS, terus kita pakai yang bootstrap min CSS, bootstrap.min.css. Terus kita juga panggil JavaScript dari bootstrapnya, script src bootstrap, terus js, terus kita panggil yang bundle ini, bootstrap, mana dia nih, bootstrap bundle.min bundle.min.js. Nah, selanjutnya kita panggil font awesome, link CSS font awesome, terus ke CSS-nya, terus kita pakai yang all.min.css. JavaScript-nya juga jangan lupa kita panggil script src font awesome, terus kita panggil js, kita panggil mana dia, all.min.js. Oke, ini dia persiapan file kita. Kita udah mengincludekan ini bootstrap dan font awesome. Halaman indeks yang kita bikin ini hasilnya kayak begini, masih kosong. Kita bakal bikin navbar dulu ya di sini. Nah, aku mau bikin navbarnya satu file aja yang akan di-include ke semua halaman. Seperti yang kita tahu, di requirement ini kita bakal bikin 3 halaman.
Jadi aku bakal include 3 kali navbarnya, nggak perlu berkali-kali bikin navbarnya. Oke, langsung aja bikin navbar. Aku bakal copy paste yang navbar yang udah dibikin di halaman admin, aku copy aja. Terus aku bikin file navbar baru di luar. Aku paste aja. Terus yang bagian logout ini aku hapus karena kita nggak make logout. Kayak begini. Save. Di halaman indeks ini kita tinggal panggil aja require dari navbar itu. Nah, aku pakai php1 php-rect navbar.php. Nah, aku pakai snippet yang udah dibikin ya. Di video sebelumnya udah aku bahas snippet yang ngebantu untuk programmer PHP supaya ngetiknya lebih ringkas. Nah, kayak begini udah. Aku save dan aku lihat hasilnya, refresh. Ini dia navbar kita udah selesai. Jadi kayak begini aja cukup. Aku nggak mau ngedit-ngedit lagi. Kita fokus ke bagian PHP-nya aja, nggak usah desain-desain. Nah, yang mau aku ubah mungkin warnanya aja. Di sini aku bakal menuju folder CSS. Aku tambah file baru. Aku kasih style.css. Di style.css ini aku bakal bikin beberapa kelas, misalnya warna 1, terus kelas warna 2, dan seterusnya. Nah, warna-warna ini aku ambil dari color hunt ini. Ya, aku tinggal copy aja. Background color, bukan dolar tapi pagar. Ini juga background color. Warna kedua aku bakal bikin yang ini. Terus warna 3 background colornya apa? Ini. Dan warna 4 background colornya ini. Nah, ini aku bikin supaya bisa dipanggil-panggil aja nantinya, sehingga ketika aku mau ganti ini warna hitam ini, aku mau ganti jadi color ini, ya udah aku panggil aja di sini. Panggil dulu CSS-nya, link CSS. Apa nama foldernya tadi? CSS style.css kayak begini. Oke, save. Lihat hasilnya, belum ada perubahan. Di navbar ini aku ganti BG dark ini menjadi kelasnya warna 1. Warna 1. Save, refresh. Nah, kayak begini. Jadi aku udah mengubah warna navbar yang mau kita pakai dari hitam jadi coklat kayak begini. Lanjut, kita bakal bikin banner di sini. Untuk itu di stylenya aku bakal bikin sebuah kelas dulu namanya banner. Aku kasih height-nya 80 VH aja. Oke, cukup. Terus di sini aku bikin sebuah div. Kita kasih kelas container fluid banner. Nah, kayak begini. Kita biarin aja di sini, kita setting untuk gambar backgroundnya. Background URL kita bakal pakai linear gradient supaya gambarnya agak gelap nanti. Linear gradient kayak begini, RGBA 0,0,4. Nah, kayak begini. Terus di sini lagi copy paste aja 2 kali. Terus setelah itu di habis tutup kurung yang satu ini kita kasih koma. Kita bakal kasih sorry, di sini ada yang salah, aku ulangin aja ya biar teman-teman nggak bingung. Background URL yang pertama kali kita pakai linear gradient RGBA 0,0,0,0,4. Terus kita copy paste di sini, kasih koma dulu, paste.
Habis itu tutup linear gradient, kita kasih koma lagi, kita kasih URL namanya aku udah punya beberapa image ini, aku pakai yang ini aja, banner.jpg ini. Lokasinya ada di image, berarti karena ini di dalam folder CSS, keluar dulu menuju folder image, lalu kita panggil namanya banner.jpg. Kayak begini aja seharusnya udah jadi. Save dan refresh. Kenapa nggak muncul? Aku coba dulu. Banner 80 terbalik, bukan HV tapi VH. Save, refresh. Nah, ini dia, kita udah nggak perlu teksnya. Nah, banner kita udah selesai kayak begini. Gambarnya agak aku gelapin pakai linear gradient dan memunculkan ini. Requirement yang pertama ini, di halaman utama ada menu pencarian produk. Jadi aku rencananya ada kolom pencarian produk di tengah-tengah sini. Untuk itu kita butuh yang namanya bikin flexbox biar lebih gampang. Oke, langsung aja. Di sini aku bikin sebuah kelas yang namanya container dulu. Terus aku tulis aja whatever di sini. Save, refresh. Oke, udah di sini. Aku mau ke tengah di sini kan ya. Berarti aku pakai aja di sini dflex. Terus align item saja. Center, save, refresh. Oke, udah ke tengah. Nah, di sini aku mau bikin H1 toko online fashion kayak gitu aja. Save, lihat hasilnya dulu kayak mana. Oke, kayak begini. Terus aku di bawahnya mau bikin H3. Mau cari apa? Kayak begini aja, lihat. Nah, sekarang aku mau ketengahin. Kita cukup kasih aja di kelas kontainer ini kelas text center kayak gini. Save, refresh. Oke, udah ke tengah. Karena ini warna hitamnya ketutup sama sepatu ya, kita ganti aja jadi warna putih. Text center spasi text white. Save, refresh. Udah jadi. Nah, sekarang aku mau bikin kolom di sini. Kolom yang ada buttonnya, kita nyontek aja dari Bootstrap. Kita mau pakai yang nomor 2 ini, tinggal copy aja, kita paste di bawah H3, rapiin, save, lihat hasilnya, refresh. Udah jadi tapi panjang banget dan nggak ada jarak. Aku mau ganti kelasnya supaya ada jarak, MB jadi MY. Save, refresh, agak turunin ke bawah, kasih MY5 coba, kejauhan MY4. Oke, kayak gini cukup, tapi ini terlalu lebar ya, dan ini terlalu kecil. Aku mau gedein dulu teksnya. Input group spasi input group LG. Save, refresh. Udah gede. Terus di sini buttonnya, ini kan teks nih tuh, bukan button. Jadi aku mau ganti jadi button dulu. Di sini span kelas ini kita ganti jadi button. Telusuri aja. Telusuri. Di sini aku kasih btn kelas sama dengan btn. Coba aja btn primary. Save, refresh. Nah, buttonnya udah jadi, tapi aku nggak mau warna biru karena kita udah setting CSS-nya di sini pakai warna-warna yang udah disetting. Aku mau pakai warna 3 aja. Jadi di sini kita pakai kelas btn aja, btn primary push, diganti jadi warna berapa tadi mau dipakai, warna 4, warna 3, jangan 4 hampir ke putih, kita coba warna 3 aja dulu. Save, refresh. Oke, udah jadi. Aku mau teksnya warna putih, masuk nggak ya? Kita coba aja. Spasi text white. Save, refresh. Ternyata nggak masuk, ini agak terang warna buttonnya. Kita ganti jadi pakai kelas yang warna 2 aja. Di sini warna 3 kita ganti jadi warna 2. Save,
refresh. Nah, kayak gini kira-kira udah masuk. Nah, ini udah bagus. Sekarang kita kecilin, ini kan terlalu panjang kayaknya. Di sini aku cut dulu ya. Aku kasih div, sebuah div kelas sama dengan call 8 kayak gini, save, paste di dalam div call 8 ini, rapiin, save, refresh. Oke, aku mau ke tengah, jadi aku pakai offset 2, save, refresh lagi, udah ke tengah. Sekarang aku coba kecilin pakai inspect element, kayak gini. Oke, untuk ukuran small, layar small ini kecil banget, jadi ini berlaku untuk medium aja. Call MD 8, ini juga offset MD 8, MD 2, save, lihat, refresh. Oke, ketika ini oke, udah lumayan cukup. Responsifnya kayak begini aja. Kita ganti recipient placeholdernya, recipient name kita ganti jadi produk, nama produk gitu aja ya, nama barang. Refresh, dah, nama barang, telusuri. Nah, aku pengen ketika ini diketik kita pindah ke ke halaman produk untuk mencari barang apa yang diketik. Otomatis kita butuh yang namanya form di sini, ya kan? Butuh form. Nah, di atas sini aku bakal bikin sebuah tag form. Aduh, salah. Jangan lupa tutup tag formnya di bawah. Rapiin dulu. Nah, di sini aku mau pakai metodenya sama dengan get aja, biar biar user tahu apa yang dicari dia. Nanti biar kelihatan, biar lebih jelas nanti aku liatin setelah selesai ini. Metode sama dengan get, action sama dengan produk.php. Terus di input ini tipe text, class form control, placeholder ini, area label ini sebenarnya nggak perlu sih, tapi biarin aja. Aku kasih di sini name sama dengan keyword kayak begitu aja. Save, dan ini button kita tambahin type-nya adalah submit kayak begini, seharusnya bisa. Save, refresh. Nah, ketika aku pencet naik, misalnya Nike atau apa sebutnya aku nggak tahu, ketika aku telusuri pindah ke halaman produk.php dan keywordnya Nike. Nah, nanti tinggal dicari aja pakai PHP. Select bintang from product where name sama dengan where nama sama dengan Nike. Nah, where nama like Nike kayak begitu. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak begini, pengunjung website kita tahu yang dia cari kata kuncinya Nike. Nah, maksud aku kayak begitu aja. Oke, ini nanti kita tanganin lagi kalau udah ngerjain halaman produk, karena kita belum nyampe produk. Jadi kita sampai sini aja udah cukup untuk pencarian, kolom pencariannya. Requirement kedua adalah ini, highlight kategori baju pria, baju wanita, dan sepatu. Jadi aku pengen munculin kategori, 3 kategori tersebut di sini. Langsung aja kita kerjain. Di sini aku bakal tandain sebuah komen, banner, terus di bawahnya aku tandain kategori highlighted kayak gini ya tulisannya kalau nggak salah. Nah, di sini aku bikin sebuah kelas namanya container fluid. Oke, terus aku bikin juga di sini kelas container. Save. Kalau dilihat belum di enter, lupa. Terus di sini jangan di save dulu, kita tulis dulu biar kelihatan perbedaannya. Aku mau nulis di sini H3, coba kategori terlaris gitu aja. Save, lihat hasilnya, refresh. Oke, ada tulisan di sini tapi kurang ke bawah, jadi kita bisa kasih di sini PY5 kayak begini aja. Oke, udah ke bawah. Sekarang aku mau ketengahin, kita bisa pakai text center. Save, refresh. Nah,
Udah ada kategori terlaris. Sekarang aku mau bikin kotak kayak begitu sebanyak 3, yaitu untuk naruh kategori-kategorinya. Di sini aku bikin sebuah div. Kelasnya jangan lupa, yaitu biar responsif pakai kelas row. Terus aku mau ada jarak, yaitu mt3, margin top 3. Terus di sini aku mau bikin kelas lagi, div lagi, namanya kelas sama dengan call. Coba dulu, 12 dibagi 3 sama dengan 4, berarti call 4. Kayak begini. Terus apa lagi ya? Coba aja dulu. Terus aku coba di sini style sama dengan border solid kayak gini. Aku ngetes dulu ya. Oke, kayak begini. Kalau aku copy paste semua, refresh, beradu jadi bukan kayak begini, ada yang salah. Setelah ini kita nggak pakai ini, udah nggak butuh. Di sini kita bikin sebuah div lagi. Nah, disinilah kita main-mainnya. Di sini aku bakal bikin sebuah kelas yang namanya highlight kategori kayak begini aja. Kita tinggal bikin kelasnya di style CSS ini. Kelas namanya ini. Terus aku bikin sebagai bantuan border solid kayak gini aja. Terus height-nya 250 px kayak gini cukup. Save. Oke, udah selesai. Kita refresh, lihat hasilnya kayak begini. Kalau aku copy paste sebanyak 3 kali, save, refresh, oke, udah cukup kayak begini, udah oke. Sekarang MT3 masih terlalu kecil, coba MT4. Masih kecil juga, berarti kita coba MT5. Dah cukup segini jaraknya. Oke, kotaknya ini juga udah bagus, aku rasa ada 3, berarti kita udah nggak perlu border solidnya. Yang tadi itu cuma sebagai bantuan bordernya. Nah, sekarang kita mau naruh gambar-gambarnya. Aku kan udah nyiapin nih gambar-gambarnya nih. Baju pria, baju wanita, sama sepatu. Nih, sesuai permintaan requirement dari klien. Jadi, aku tinggal bikin sebuah kelas lagi. Namanya kategori baju pria, kayak begini aja. Background kita kasih copy paste aja yang dari sini, linear gradientnya. Nah, ini kita ganti image-nya jadi baju pria.jpg. Baju pria.jpg. Nah, ini yang kita mau. Save. Kita copy kategori baju pria ini ke dalam kita copy ke sini. Setelah highlight kategori, spasi, paste aja, save, kita lihat hasilnya, refresh. Nah, ini dia. Tapi ini masih bukan yang aku mau, kita perlu tambahin lagi di sini background size, cover, background background apa lagi ya, aku lupa. Background position, center, save, refresh. Nah, ini udah sesuai yang aku mau, posisinya di sini. Sekarang kita tinggal bikin juga yang kayak begini. Kita copy paste saja kategori baju pria ini, kita ganti jadi wanita. Ini juga baju pria, aku ganti gambarnya jadi baju wanita. Save. Kita copy aja di sini kategori baju pria ini, kita spasi, paste, kita ganti prianya jadi wanita. Save, refresh, udah jadi wanita. Terus yang sini sepatu, kita copy lagi, paste lagi, wanita diganti jadi baju wanita diganti jadi sepatu. Yang ini image baju wanita juga diganti jadi sepatu.
save. Oh iya, belum dimasukin di sini, gantinya kategori sepatu. Save, refresh. Udah jadi ini gambar-gambarnya yang kita mau. Nah, sekarang kita tinggal bikin tulisan-tulisannya aja. Aku bakal bikin di sini H4. Sorry, bukan H3 tapi H4 baju pria. Save, kita lihat, refresh. Oke, tulisannya warna hitam. Aku ganti, aku kasih kelas. Kelasnya di mana ya? Di atas sini aja kah? Sini aja. Oh, aku kasih sini aja deh. Kelas sama dengan text white. Save, lihat dulu, refresh. Oke, udah berubah jadi warna putih. Aku mau dia ada di bawah. Kita bisa kasih di sini div class highlight kategori baju pria ini, deflex, terus justify content center. Ini aku close dulu ya. Nah, justify content center, save, refresh. Sorry, bukan justify content center. Kita di sini juga kalau justify content center aku kurang y-nya. Kalau di refresh pun nggak masalah. Kan ini sebenarnya kita nggak perlu juga kita tambah karena kita udah pakai yang namanya text center di sini. Udah terpengaruh dia ada di tengah. Maka tanpa justify content center pun tulisan kita udah ada. Sebentar. Oh, aku keliru teman-teman. Ini nggak terpengaruh sama text center karena kita udah pakai deflex. Tetap aja kita butuh yang namanya justify content center kayak gini. Biar ke tengah. Nah, ke tengah secara horizontal udah, sekarang ke tengah secara vertikal. Kita kasih lagi align items center. Save, refresh. Udah deh. Selesai di sini baju pria. Kita samain aja, copy paste di sini mulai dari deflex sampai align item centernya ini ke yang wanita ini. Terus sorry, nggak perlu spasi lagi. Ke yang wanita, terus ke yang sepatu. Tinggal ditambah aja. Di sini copy paste juga aja biar cepat. Kita enter, kita paste, ganti baju pria jadi baju wanita. Ini kita paste juga, kita ganti jadi sepatu. Save, refresh. Nah, udah selesai baju pria, baju wanita, sepatu. Terus aku mau bikin ini jadi ahref aja. Misalnya baju pria ini aku mau bikin tag A href sama dengan kayak begini. Nah, teman-teman kalau bisa bikin yang lebih bagus, silakan bikin yang lebih bagus. Ketika ahref, aku bakal menuju produk.php, tanda tanya, kategori sama dengan baju pria kayak begini. Kita coba save, refresh. Ketika aku klik menuju kategori produk.php, tanda tanya kategori titik sama dengan baju ini spasi ya, pria. Nah, teman-teman sebenarnya yang kayak begini nggak bagus nih. Nah, ada yang namanya teknik slug. Teman-teman bisa cari deh, tulis aja teknik slug atau apapun, slugging terserah. Jadi kita nggak pakai spasi, nanti jadinya baju pria, strip, pakai tanda strip gitu. Ini karena aku belum pakai teknik slug, jadi masih pakai spasi. Ini nggak bagus sebenarnya. Jadi kita skip aja dulu. Kalau teman-teman mau cari tahu lebih lanjut, silakan cari di Google yang namanya slug gitu. Oke, segitu aja intermezzonya tentang slug. Kita balik lagi penjelasannya. Aku mau ketika kategori yang tadi ini diklik, baju pria pindah ke halaman produk.php, tanda tanya kategori sama dengan baju pria. Nah, nanti di sini kita bakal query ke database, select produk where kategori sama dengan baju pria untuk memunculkan produk-produk apa aja yang kategorinya baju pria. Kayak gitu tujuan aku. Jadi kayak begini yang aku mau. Oke. Sama kayak yang pencarian tadi, ini bakal kita lanjutin ketika ngerjain yang halaman produk. Jadi kita skip aja dulu. Kita samain aja untuk yang ini. Untuk yang baju wanita dan sepatu.
Ini baju pria, kita ganti jadi baju wanita. Ini ganti jadi sepatu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, nilai dari kategori ini diambil sesuai yang ada di database. Di sini kategori. Nah, ini kan baju pria, baju wanita, hoodie, jam tangan, tas, sepatu. Nah, sesuaiin dengan nama dari kategori ini. Sebenarnya sih ini B-nya gede, B-nya gede, ini juga B gede, P gede, ini S-nya gede. Nah, karena kita masih hardcode di sini, karena sesuai requirement-nya udah ditentuin ya, baju pria, baju wanita, dan sepatu, kita bisa mencapai tujuan ini menggunakan hardcode, yaitu ngetik manual aja, nggak ngambil dari database. Jadi kita bisa kayak begini. Yang penting kategorinya sesuai dari database yang kita mau. Karena yang diminta baju pria, maka kalau diklik, aku liatin dulu, kalau diklik ini, kan otomatis kita minta munculin produk yang kategorinya baju pria. Maka dari itu kita harus sesuaikan kategori baju pria tulisannya kayak mana untuk di query nantinya, kayak begitu. Oke, aku refresh ini, tulisannya biru, kita styling dulu sedikit. Di sini highlight kategori, berarti aku bakal bikin, bisa nggak ya kayak begini aja, kelas highlight kategori, terus, aku lupa apa ya, kayak gini, atau kayak begini ya. Aku lupa teman-teman, aku coba aja ya. Text decoration-nya non save, refresh, bukan, berarti gini, save, refresh, bukan juga. Aku lupa yang sibling keturunan apa, keturunan gitu yang pernah aku bahas sih, aku lupa juga. Jadi karena aku lupa, nggak usah pakai cara kayak begini, kita manual aja, yaitu no decoration, text decoration no nih. Nah, karena kita nggak pakai yang siblingan segala di CSS, kita pakai manual no decoration kayak gini. Kita copy aja, kita kasih A-nya di setiap A ini, kita kasih kelas sama dengan paste yang no decoration. Untuk baju pria juga, untuk yang sepatu juga. Save, lihat, refresh. Oke, udah nggak ada garis bawahnya. Sekarang kita harus warnain jadi putih lagi. Berarti kita tambahin di no decoration ini color white. Save, refresh. Nah, kayak begini. Aku mau ketika di hover berubah warnanya jadi apa ya yang paling enak ya. Nah, kita lihat dulu, berubah jadi warna ini misalnya, warna 3. Jadi di sini aku bakal bikin class no decoration hover. Ketika di hover, colornya berubah jadi ini. Save, refresh ketika di hover. Oke. Nah, teman-teman silakan pilih warna sesuai keinginan yang bagus, pastinya nggak usah terlalu ikutin aku ini. Nah, kayak begini aja untuk bagian highlight kategori. Sekarang kita cek dulu responsifnya dari kategori ini. F12, terus ini kita kecilin, ternyata dikecilin dia nggak responsif tuh, jelek banget kayak begini. Jadi aku mau ngotak-ngatik ini dulu. Kita balik lagi ke sini, kita lihat ada call 4. Jadi aku pengen call 4 itu berlaku ketika ukurannya medium aja. Jadi di sini aku ganti aja call MD4. Call MD4, ini juga call MD4, ini juga call MD4. Save, refresh. Nah, kayak begini. Ketika aku kecilin jadi small,
berubah jadi col 12. Oke, kayak begini bagus. Tinggal ditambah margin bottomnya aja. Di sini lagi MB3, coba ini juga MB3, ini juga MB3, save, refresh. Nah, kayak begini udah cukup, udah lumayan bagus untuk responsifnya. Selanjutnya nih, tampilkan section tentang kami, satu paragraf aja. Ini aku mau bikin di bawah sini yaitu tentang kami. Langsung aja kita bikin. Di sini highlight kategori, berarti kita bakal dibikin di sini tentang kami. Langsung aja kelas container, terus kelas container fluid, kayak begini aja. Nah, terbalik, sorry teman-teman. Ulang, di sini kelas container fluid, terus di bawahnya, di dalamnya kelas container. Nah, ini yang benar. Di container fluid ini kita kasih spasi, aku mau kasih warna 3. Terus jangan lupa padding sumbu Y sebesar 5. Kayak begini aja, save, lihat hasilnya, refresh. Nah, ini dia udah muncul section untuk tentang kami. Langsung aja di container ini kita kasih sebuah H3 yang isinya tentang kami, save, refresh. Oke, aku mau ketengahin, kita bisa kasih text center aja, save, refresh. Nah, udah di tengah. Sekarang kita mau bikin teksnya. Nah, untuk teksnya ini biasa kita bisa minta sama klien kita, tapi karena kita belum tahu, kita bisa pakai lorem aja dulu. Lorem 80 lah, coba. Save, refresh. Nah, tentang kaminya segini, kecil banget tulisannya. Aku bakal kasih di P ini kelas sama dengan bawaan bootstrap 5 yaitu fs 5 dash 5. Save, lihat dulu. Dah, kayak begini, tapi aku mau kasih jarak di sini, jadi aku mau kasih MT3 coba. Nah, oke, cukup. Kayak begini about us-nya. Kita coba klik kanan, kita cek responsifnya. Kayak begini udah oke lah ya, nggak jelek-jelek banget untuk responsifnya about us. Kalau teman-teman ngerasa kurang ya silakan setting-setting lagi, entah tulisannya mau dikurangin ukurannya atau mau digedein, terserah. Tapi bagi aku udah cukup section tentang kaminya ini. Tinggal kita minta aja sama klien about us-nya teksnya mana, kayak begitu. Lanjut, requirement selanjutnya yaitu ini, tampilkan 6 produk dan ada tombol See More di bawahnya. Kalau diklik menuju halaman produk. Oke, kita bikin dulu sectionnya. Di sini kita bikin produk, kayak begitu. Kayak biasa, container fluid. Terus kita kasih PY5 paddingnya. Terus di dalamnya ada kelas container. Terus aku bakal kasih H3 produk, kayak begitu aja. Terus ini kasih text center, save, lihat hasilnya, refresh. Ini kita udah punya produk. Nah, aku mau kan katanya 6 produk ya. Kita hitung 12 bagi kalau 6 kekecilan, jadi aku mau 3 aja. Jadi satu baris ada 3 produk, berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita bisa pakai col 4. Di sini aku bikin sebuah div dulu, kelas sama dengan row. Terus di sini kita kasih jarak sebesar margin topnya 5. Terus di sini aku mau bikin kelas call dimulai dari MD aja, 4. 12 bagi 3 sama dengan 4, ya benar. Terus aku copy paste aja yang ada di bootstrap, yaitu card. Bootstrap card ini aku copy paste aja, teman-teman bisa cari ya di card,
copy, terus aku paste di sini, aku rapiin dulu, rapiin lagi. Nah, ini style width-nya hapus aja, kita nggak menggunakan ini. Terus udah, kita coba save dan refresh. Nah, ini udah jadi. Coba kita taruh foto produk. Aku mau coba contohin ini. Source-nya dari image, terus aaa.jpg. Save. Aku refresh dulu, lihat hasilnya kayak begini. Oke, karena kita udah dapet ini, kita coba copy paste. Udah pas belum posisinya? Copy dari call MD4 ini, save, refresh. Nah, udah pas kayak begini, berarti udah cocok. Sekarang kita copy lagi sebanyak 3 kali karena kita maunya 6. Paste, save, refresh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, tampilannya udah oke, tapi kurang margin bottomnya. Jadi aku bakal kasih di sini semua. Setelah call MD4 ini, MB3, coba save, refresh, lihat dulu. Oke, udah cukup. Aku udah kasih MB3. Karena ini udah oke, sekarang kita cek bagian responsifnya. Ketika medium oke. Nah, di sini masih kegedean, aku ganti jadi 2 aja. Berarti setelah call MD4 ini, aku kasih call, jangan di sebelah kanannya, tapi usahain sebelah kiri. Call SM3. Aku mau bukan 3 tapi 6. Jadi satu kolom cuman ada 2 produk. Kita copy paste aja sebanyak 6 kali. Save, refresh, kita kecilin, udah oke. Terus oke, kayak begini. Berarti udah cocok sama desainnya bagi aku kayak begini. Teman-teman bisa, kalau misalnya nggak suka sama yang kayak begini, bisa bedain dari desain aku ini. Oke, karena kita udah selesai ini, kita bakal isi-isi ini dulu sementara. Untuk card title kita biarin aja, ini nama produk nantinya. Terus di sini kita bakal tempatin dengan detail. Nah, karena detail ini bisa-bisa panjang, kita bakal pakai yang namanya text truncat dari Bootstrap. Nah, ini dia. Kita coba aja. Card text kan ini panjang ya. 2 baris, aku mau jadiin 1 baris aja, bisa implementasiin text truncat. Save, 2 baris, kita lihat refresh. Oh, ini dia yang berubah, yang aku ubah. 1 baris, aku salah ubah teman-teman. Ubah yang paling atas aja, karena kita nanti pakai yang atas ini aja. Mana tadi? Ini dia, text truncat, save, refresh. Oke, kita udah punya 1 baris, ini 2 baris, biarin aja. Kita fokus ke yang paling atas ini, paling pertama. Setelah ada nama, ada keterangan, aku mau kasih harga. Untuk harga aku kasih juga ini P kelas sama dengan card text. Aku coba aja Rp 120.000. Save, refresh. Oke, ini kurang gede, jadi aku bakal bikin sebuah kelas di sini, text harga namanya. Aku bikin font size-nya 20px, coba. Save yang CSS-nya, terus kita implementasiin text harga. Save, refresh. Ini kayaknya catch, aku Ctrl Shift R. Nah, udah segede ini, udah oke. Sekarang aku mau warnain pakai, salah. Pakai warna ini aja, coba. Color, paste, save, kita lihat, refresh. Nah, kira-kira kayak begini. Kalau misalnya masih kurang bagus, ya tinggal tambah-tambahin aja. Font size misalnya 22px, refresh, segini. Card title aku mau ubah,
yang tadinya mana dia? H5 aku ganti jadi H4 coba. Oke, kira-kira kayak begini udah oke. Aku udah suka sama desainnya, jadi yang 5 ini aku hapus saja, aku tinggalin 1 biji aja yang paling pertama, yaitu ini. Jadi ini sampai bawah bakal aku hapus. Save, refresh, tinggal 1 biji. Nah, ini kenapa aku sisain 1, karena aku nanti bakal pakai perulangan ngambil dari database dari produk ini. Jadi nggak manual ngetik hardcode, kita tinggal sisain 1 ini aja. Sekarang kita mau ngambil data-data produk dari database. Langsung aja ke bagian paling atas, kita panggil menggunakan query. Di sini aku panggil PHP multi, terus aku PHP require, aku panggil koneksi.php. Aku buka dulu file koneksi.php, ada di mana? Sebentar. Ini dia koneksi $con, pakai variabelnya $con. Oke. Terus aku mau manggil data yang kita butuhkan dari database. Aku kasih aja namanya $query produk sama dengan mQuery $con select. Aku mau manggil, kita akan lihat ya, kita butuh foto, butuh nama, butuh detail, dan butuh harga. Jadi yang kita cari adalah, yang kita panggil adalah ID, nama, foto, dan harga, dan detail. Oke, berarti kita tinggal select ID, nama, harga, foto, detail from produk limit 6. Kenapa aku pakai limit 6? Karena sesuai kebutuhan, tampilkan 6 produk, makanya aku limitin 6, cuma nampilin 6 produk aja. Kayak begini udah oke. Sekarang kita ke bawah. Di sini kita bakal melakukan perulangan dimulai dari sini. Aku pisahin dulu, enter. Nah, di sini aku panggil PHP one line, terus di sini aku panggil lagi bukan PHP apa ya, aku bikin kemarin mQuery, bukan mQuery, mfetch array. Sorry, bukan mfetch array tapi while, kita kan mau perulangan. While mfetch ada yang kurang. Di sini ada $data sama dengan MySQL fetch array, di sini query produk. Kayak begini. Terus kita kasih buka kurung kurawal. Nah, ini kan otomatis langsung dikasih tutup kurung kurawal ya sama VS Code. Kita hapus aja. Jadi buka kurung kurawal di sini. Kita sekarang tutup kurung kurawalnya di sini. Aku panggil lagi PHP one line, tinggal tutup kurung kurawal. Udah selesai. Kita coba save. Bener nggak? Datanya jadi 6. Refresh. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita udah berhasil ngambil dari database, tapi ini belum kita ganti semua value-value-nya sesuai kolom yang kita butuhkan. Jadi aku tinggal ganti aja di sini. IMG SRC kita ganti jadi image, terus garis miring. Aku pakai PHP echo kalau nggak salah. Ini terus $data. Nggak usah pakai $data, aku mau cepat aja PHP var $data. Oke, ini ganti whatever jadi foto. Kita save dan kita refresh. Nah, foto-fotonya udah berubah. Ini berantakan, nggak masalah, biarin aja dulu, nanti bakal kita setting. Oke, foto udah, sekarang nama. Nama itu ada di sini, card title. Di sini aku juga bakal pakai PHP echo. Ctrl spasi enter, ganti jadi PHP var, Ctrl spasi enter, $data, ini nama. Save, kita lihat, refresh, udah berubah namanya. Sekarang kita mau ini deskripsi ya kalau nggak salah, detail.
Di sini kita ganti PHP echo, terus echo PHP var, $data detail, save, refresh. Oke, kayak begini. Yang ini biarin aja kosong karena nggak ada detailnya. Terus di sini harga aku ganti juga, RP-nya biarin aja. PHP echo, PHP var, $data harga, save, refresh. Nah, udah jadi semua, udah ngambil dari database nilai-nilainya. Sekarang untuk go somewhere ini kita ganti jadi detail. Nah, detail kita coba refresh, udah berubah. Aku ganti BTN primary jadi warna 2, save, refresh, colornya text white, save, refresh. Oke, udah begini. Detail ini terlalu pendek, aku mau kasih lihat detail kayak begitu. Nah, aku pengen ketika lihat detail ini diklik, kita menuju halaman produk di sini. Detail dari apa yang kita klik. Oleh karena itu, aku bakal bikin href di sini, produk, titik PHP, tanda tanya, apa ya? Enggak deh, bukan produk titik PHP karena ini udah detail. Nanti aku sementara bikin aja produk detail titik PHP kayak begini. Nanti aku mau ubah atau enggak nama filenya ini nanti aja aku pikirin, sementara bikin aja kayak begini. Tanda tanya P aja, variabel P, atau teman-teman mau kasih nama juga nggak apa-apa, terserah. Sama dengan, nah di sini aku pakai PHP var $data, di sini nama aja. Karena kalau pakai ID sebenarnya bisa sih. Nanti aku liatin. Sementara nama dulu, refresh. Lihat kalau kita href $data nama, di sini kita harus pisahin dengan kayak begini. Petik 2, titik. Terus ini juga titik, petik 2 kayak begini. Aku lihat dulu teman-teman sebentar. Href, oh nggak usah kayak begini, kasih aja petik kayak begini, terus di ujungnya juga petik. Nama ini petiknya dihapus, nggak perlu karena kita udah kasih petik 1 di sini sama sini, jadi petik di sini nggak perlu. Save, kita lihat ya, refresh. Aku hover dulu, perginya kemana. Sebentar, kok begini $data nama ini aku nggak pengen kayak begini, salah ini, jadi aku mau edit dulu. Ya, kenapa salah? Karena ini harusnya udah dalam bentuk PHP. Jadi di sini aturan PHP echo, enter, di sini PHP var, ganti $nama, save, refresh. Sekarang aku hover lagi. Ya, udah benar, baju 2, baju 1. Sebenarnya kalau teman-teman mau pakai ID, nggak masalah juga, coba. Nah, kalau ID kita klik, nah, produk detail titik PHP, nama sama dengan 3. Ini kan nggak bagus nih. Di mata pengunjung website kita, apa sih angka-angka ini, nggak tahu. Nah, sebagusnya aku pakai yang nama. Lebih bagus lagi sebenarnya kalau pakai teknik slug. Tapi kita belum belajar, jadi biarin aja pakai nama dulu ketika aku klik. Nah, produk detail titik PHP, tanda tanya nama sama dengan ini namanya baju spasi 1 kayak begitu. Oke, ini bagian ini udah beres. Jadi kita udah berhasil manggil data dari database sebanyak 6 produk ini aja. Sekarang kita mau ngerapiin ini galeri produk kita, ini jelek banget, ini gede sendiri, jadi kita mau ngerapiin. Untuk ngerapiinnya aku cut dulu yang ini. Terus aku kasih sebuah div, aku paste lagi di sini. Jadi kita bikin div lagi dan image-nya ada di dalam div ini. Di div ini aku kasih kelas namanya box, image box gitu aja. Nah, kayak begini. Dan kita kasih stylingnya di sini. Aduh, bukan koneksi tapi yang ini style. Kelas namanya apa tadi? Image box.
aku bakal ngasih ini height-nya kita setting 200px aja dulu. Save dan refresh. Nah, kalau 200px ternyata jadi kayak begini bentuknya, ini nggak bagus. Kita tambah lagi di sini class image box spasi img. Jadi kita mau setting atau mau styling image yang ada di dalam image box, yaitu ini. Nah, aku mau setting height-nya 100%, terus width-nya 100%. Kalau save dan refresh, lihat hasilnya. Nah, jadinya kayak begini. Oke, ini udah nempatin sebesar berapa tadi? 200px. Tapi ini kayak dikompres. Aku nggak mau kayak begini. Jadi kita tambah lagi namanya object fit. Bukan object fit cover. Terus ini object position, aku pakai yang center. Save, refresh. Nah, jadi deh lebih rapi lagi. Kalau teman-teman nggak suka center, object positionnya bisa pakai top. Contohnya save, refresh. Nah, ganti jadi top. Tapi aku lebih suka center, jadi pakai yang center aja kayak begini. Duh, ini ke atas terus gara-gara ada tanda pagernya, jadi aku hapus ya pagernya. Nah, refresh, tetap kayak begini. Ini kayaknya terlalu kecil ya, 200px. Aku tambah jadi 250px di kelas image box. Save, refresh. Nah, kayak begini. Oke, aku udah suka desainnya ini. Mungkin apalagi ya? Oke, kayak begini udah oke. Setelah aku lihat lagi, ternyata masih ada kurang di sini. Nah, kalau kalian teliti, kalian lihat perbedaannya. Ini beda sendiri ukurannya sama card-card yang lainnya. Di sini tingginya segini, sedangkan ini cuman segini doang. Kan kayak nggak adil gitu ya tingginya ya. Nah, solusinya apa? Solusinya tinggal dikasih aja di sini div class card spasi H100 kayak begini aja. Save, refresh. Tuh, udah sama tingginya untuk semua card. Aku coba responsifnya, lihat dulu. Oke. Nah, kayak begini, responsifnya pun udah oke. Jadi kalau teman-teman ketemu yang kayak tadi nggak sama, tinggal kasih kelas H100 saja di kelas card ini. Lanjut, yang terakhir untuk halaman utama yaitu menampilkan sosial media dan kontak WhatsApp. Ini kita jadiin footer aja bikinnya. Jadi aku karena males bikin dari awal, kita ini aja ya, ambil dari yang udah pernah kita latihan ini, bikin website menggunakan Bootstrap. Jadi aku bakal nyontek ini semua, tapi ngapus yang subscribe ini karena kita nggak disuruh klien bikin yang subscribe ini. Jadi aku bakal contek ini semua. Nah, aku bakal liatin filenya ini. Aku contek mulai dari ini subscribe sampai footer ini, aku copy aja. Kalian pasti tahu ini pernah kita latihan. Kalian bisa copy paste aja dari file yang udah kalian bikin. Tapi kalau misalnya kalian belum pernah nonton video ini, silakan silakan pause aja apa yang aku kerjain di sini. Pause, terus kalian ikutin aja, ketik pelan-pelan. Jadi silakan di pause ini, terus ketik ini, habis itu pause lagi, ketik ini. Oke, udah selesai ya. Jadi aku anggap udah selesai. Kalian udah berhasil ngikutin. Aku save dan lihat hasilnya. Di sini aku refresh, footernya ada di sini. Sebentar, aku lihat dulu di footer. Oh, salah teman-teman. Aku back dulu karena kita mau jadiin komponen kayak navbar gitu. Jadi di sini aku bakal bikin sebuah file baru namanya
footer.php. Nah, aku paste aja di file footer.php ini. Aku sedikit rapiin. Dan kayak begini aja udah. Save. Lihat, aku refresh. Footernya tadi udah nggak ada karena kita belum require atau belum kita include-kan. Balik lagi ke file index, kita kasih ini adalah footer, terus kita kasih php1, php require, footer.php. Save, hasilnya adalah kayak begini, refresh. Nah, kayak begini udah jadi footernya, tapi di sini nggak kelihatan. Kalau Ctrl A nih kelihatan kayak temui kami ini segala macam karena kita belum styling. Kita lihat footernya ini ada yang namanya content subscribe, jadi aku copy aja, terus di file style CSS bikin kelas, paste content subscribe, bikin background color RGBA 0,0,0,0,7 kayak begini. Save, terus lihat hasilnya, refresh. Nah, udah kayak begini. Kita sekarang mau ngapus subscribe-nya. Hapus dulu subscribe-nya, ada di footer. File footer ini kita hapus subscribe-nya. Save, refresh. Subscribe udah nggak ada, tapi ini ikonnya belum ada. Karena ikonnya ini kita pakai waktu itu menggunakan Bootstrap, icon Bootstrap, jadi kita harus ganti. Kita kan udah mengincludekan di sini font awesome, jadi kita pakai font awesome aja. Untuk itu kita buka font awesome. Nah, ini untuk font awesome Facebook bisa dilihat di sini, teman-teman bisa cari aja Facebook di font awesome. Klik cara penggunaannya, kita lihat iKlas FAB FA des Facebook. Ini kan iKlas BI Facebook. Jadi tinggal diganti aja jadi FAB spasi FA des Facebook. Kayak gitu. Yang lainnya juga kayak begitu. FAB FA. Ini juga FAB FA. Ini juga FAB FA. Ini Facebook, Instagram, Twitter, sama YouTube kebetulan ada juga di Font Awesome dan ada juga di Bootstrap. Jadi nggak masalah, seharusnya nggak bakal error atau nggak bakal hidden karena ini juga ada ke Instagram. Kita lihat lagi Twitter tuh dan YouTube. Nah, oke, kalau kita lihat save dan lihat hasilnya, refresh. Nah, udah dapat, ini dia. Kalau terlalu kecil kita ganti FS4 ini jadi FS2 misalnya. Ini FS ini kelas bawaan Bootstrap ya. Save, refresh. Tuh jadi makin gede. Oke, kayak begini aja footer kita. Bagian ininya ada di sini. Bagian apa namanya? Sosial media, bagian footernya ada di sini. Kalau dilihat-lihat ternyata belum dibikin WhatsApp nih, tampilkan sosial media dan kontak WhatsApp. Untuk itu kita harus copy paste lagi di sini. Kita copy, coba lihat dulu, paste, save, refresh, peletakannya udah oke. Sekarang kita ganti jadi WhatsApp. Di sini ada nggak ya WhatsApp? Oh, ternyata ada, jadi ganti aja YouTube di sini jadi WhatsApp. Save, refresh. Refresh. Nah, udah jadi. Nah, di sini kita tinggal kasih aja ahref ke mana-mananya. Contoh, di sini aku bakal pakai ahref sama dengan http facebook.com. Nah, ini aku copy paste aja semua. Aku lupa Facebook ini HTTP atau HTTPS. Silakan teman-teman lihat aja sendiri dan edit-edit sendiri. Ini tutup A. Ini ganti jadi Instagram. Terus ini Twitter. Ini YouTube.
Dan yang ini menuju WhatsApp. Nah, aku lupa URL-nya apa. Teman-teman bisa cari sendiri tentang buka WhatsApp dari dari browser ya. Aku lupa, jadi silakan cari aja tentang ini. Save, refresh, anggap link-link ini udah works. Aku mau ngedit ininya, ngedit stylenya. Jadi di edit stylenya itu aku bakal kasih konten subscriber, kelas konten subscribe, bukan subscriber tapi subscribe aja. Terus aku kasih stylenya color FFF warna putih. Refresh. Nah, kayak begini. Udah deh selesai. Nah, tinggal teman-teman rapiin aja mana dia footer tadi. Tinggal ganti-ganti aja ke mana link yang sebenarnya, karena aku nggak hafal ini HTTP atau HTTPS, dan ini aku nggak lupa. Silakan teman-teman googling untuk nyari gimana cara buka WhatsApp, URL untuk buka WhatsApp di browser. Ada yang lupa, yaitu ini requirement-nya adalah setelah tampilkan 6 produk ada tombol see more di bawahnya. Kita belum bikin ini, jadi kita mau bikin dulu langsung aja ya. Kita bakal bikin setelah ini div row mt ini. Lihat di bagian produk, terus H3 produk, terus ada div class row mt5. Kita bikin di bawahnya kayak begini. Bikin aja button see more. Aku bakal bikin kelasnya sama dengan btn outline kayak begini. Coba save, refresh. Primary, save, refresh. Nah, jadinya kayak begini. Kita karena warnanya kita pakai kuning, jangan pakai primary tapi warning aja. Save, refresh. Nah, udah jadi. Kalau mau kurang gede silakan digedein lagi. Aku nggak usah, cukup segini aja. Aku tinggal kasih mt3 biar ada jarak. Nah, kayak begini. Ketika see more ini aku kan mau ketika ngeklik pindah see more itu pindah ke halaman produk. Jadi aku bakal ganti button ini jadi tag A, kelasnya btn warning bla 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 bla. Habis itu href sama dengan kalau diklik akan menuju ke halaman produk.php. Save, refresh, dan kalau kita klik pindah ke halaman produk.php. Oke, ternyata udah jalan kayak begini. Sekali lagi kalau kurang suka ya tinggal dikasih aja di sini, bisa nggak ya P3, coba P-3. Save, refresh. Nah, agak gede. Teksnya FS2, jangan kegedean. 3, save, refresh. Nah, silakan diubah-ubah sendiri sesuai keinginan kalian, nggak usah ikutin sama persis kayak aku. Ya, kita udah selesai ngebikin halaman indeks yang bisa dilihat oleh pengunjung website kita. Kayak begini aja pembahasan video kali ini. Kita udah berhasil juga ngambil data-data dari database. Silakan ditunggu di video selanjutnya, kita bakal bikin next video. Tapi sebelum itu aku ganti ini dulu, navbarnya salah, home kategori produk seharusnya home produk sama about us tentang kami. Jadi aku ganti dulu deh sebentar. Navbar mana, kategori ini ganti jadi tentang kami. Ini ganti juga tentang desk kami. Save, refresh. Nah, udah berubah. Oke, balik lagi. Kayak begini aja pembahasan video kali ini. Semoga teman-teman ngerti. Yang bagian, apalagi yang bagian footer tadi aku copy paste dari project sebelumnya, yaitu latihan membuat website menggunakan Bootstrap. Silakan teman-teman pause terus ikutin apa yang harus diketik dari yang aku copy paste tadi.
Oke, kayak biasa buat teman-teman yang suka sama video ini silakan di like. Buat teman-teman yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya supaya kalau aku upload video baru teman-teman dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat teman-teman yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.